selamat sore. Kita kedatangan tamu nih. Sudah lama dengan Brother Lancip. Ya. Beliau kebetulan nih aktivis di kepemudaan yang malang melintang sudah hampir 20 tahun. Ditambah lagi ini kita kondisi nih Cip ya. Kita kan berada di Kota Madia Administrasi Jakarta Barat. Ya. Ironis juga kita masalah kepemudaan. Ya. Kan? Tambah lagi peran pemuda di Jakarta Barat ini tidak begitu menonjol dan tidak ada kreativitas minim dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang positif. Menurut abang nih Bang, perkembangan pemuda di Jakarta Barat ini sudah di titik bawah dan titik stagnan. Pandangan abang itu gimana Bang? Ya, kan begini. Di dalam satu perkumpulan kepemudaan, konteksnya OKP, ini di luar daripada ormas, OKP ya. Adanya suatu wadah PPI yang merupakan suatu perhimpunan mereka. Ya. Proses sampai sekarang ini kan memang kondisinya stagnan, tidak aktifnya kepengurusan di tingkat dari luar. Kebetulan pada saat itu saya juga sebagai pimpinan sidang musyawarah naiknya saudara Jordi. Jordi sudah satu periode ini tidak melaksanakan yang menurut saya melanggar satu amanah, gitu. Sehingga berceceran lah, berceceran. Saya sudah berupaya mengkomunikasikan. Karena di dalam suatu wadah ini tumbuh beberapa tandingan. Ya alhamdulillahnya Jakarta Barat tetap solid satu. Itu masih pimpinan Jordi. Dan saya juga dapat gambaran menunggu hasil dari kemarin rapat pimpinan daerah di salah satu tempat di wilayah Jakarta Pusat, pimpinan saudara Roni tingkat DKI-nya, ya, akan melaksanakan musda dan melaksanakan konsolidasi sampai bawah. Dan saya sudah ketemu langsung dengan saudara Jordi untuk menggerakkan kembali teman-teman. Kita tidak bisa lepas daripada tanggung jawab itu. Dan satu lagi Bang, ini kan salah satu indeks ya kepemudaan di Jakarta Barat ini Bang, terutama di masalah di PNPI. Untuk Pemkot sendiri sebagai pimpinan tertinggi itu kan di wali kota Bang, di Jakarta Barat. Jakarta Barat ini pun juga harus banyak juga memberikan fungsinya Bang, kepemudaan di Jakarta Barat ini. Kalau KNPI stagnan, berarti kemunduran kepemudaan di Jakarta Barat adalah tanggung jawab dari wali kota pun juga tidak berfungsi. Menurut Abang, indeksnya wali kota ini sejauh mana harus ambil perannya wali kota Bang? Wali kota itu kan sebagai pemegang kekuatan penuh untuk bagaimana merekrutmen mendekati teman-teman dalam konteks aktivis kepemudaan itu sendiri, gitu. Dan semua dinas-dinas itu mempunyai satu peran penting, gitu, dalam rangka bagaimana upaya pembinaan kepemudaan, gitu. Yang lebih leading sektornya itu KNPI kan di Sudinoda, ya. Dan mereka harus secara dia untuk merekrut mereka teman-teman yang memanggil mereka menyatukan isinya untuk menggerakkan. Dan di sisi lain juga harus ikut andil secara penuh dan utuh dalam pengertian validasi kepimpinan OKP hanya harus diperketat,
Gitu. Sekarang juga kan dalam suatu kepimpinan OKP itu banyak yang abu-abu, banyak yang main sulap semua. Gitu. Ya kan? Ini kan bicara legal standing, nah bagaimana gitu kan, kebutuhan yang mutlak diatur dalam satu undang-undang penundaan, gitu kan? Ya itu harus menjadi suatu terapan yang dijalani. Dan ini pemerintah juga harus peka, khususnya Pak Wali Kota, untuk menegur dan memanggil kepada, ya kan, yang menjadi leading sektornya, Sudinora itu sendiri. Gitu. Dia sampai sejauh mana gitu ada membuatkan suatu laporan yang konkret, ya kan, tentang keberadaan potensi, ya kan, yang ada di wilayah. Kita kan udah tahu, kita sudah di tanggal 24 Desember 2025 sudah memasuki akhir tahun. Biasanya kita kan ada namanya refleksi ya, refleksi akhir tahun, ya kan, untuk apa? Bagaimana kegiatan-kegiatan pemuda di Jakarta Barat ini dan OKP ini bisa merangkul menjadi satu untuk buat menatap tahun berikutnya. Nah, dan ini pun juga demikian. Kalau kepemudaannya tidak berjalan ataupun tidak aktif dan tidak kreatif, berarti jenjang untuk buat pemuda dan salah satu komunitasnya itu di KMPI-nya juga stagnan. Sedangkan di bawahnya itu sekarang kan ada namanya Genjet. Genjet ini Pak, di bawah Genjet itu ada namanya Millennium Pak. Mungkin dari Millennium ke Genjet ini kan masih dalam satuan naungan di bawah KMPI. Jadi mereka ini sekarang udah kehilangan kreativitas dan kehilangan juga dirangkul oleh Pemkot ya, terutama dalam Pemkot. Dalam refleksi tahun ini, menurut saya Pak, ya kan, yang lebih indahnya lagi, apa sih abang ini masukkan ya, abang sebagai senior di aktivis di kalangan OKP Bang, ya kan, untuk buat pembangunan di Jakarta Barat ini ke depan itu, menurut abang ini kita tuh harus bagaimana langkahnya Bang? Itu aja Bang. Ya menarik sih, jadi begini dulu. Kita sambil makan ya Bang? Iya, makan. Oke, Bang Lagi. Jadi menariknya kan ada tawaran yang memang terbersih gitu. Waktu itu pengennya kita gitu kan. Kan ada beberapa hal, contohnya terkait dengan suatu filosofi ilmu pengertian dan pengertian ilmu. Pengertian ilmu kan ya sulit juga kita jabarkan, sampai sejauh mana juga kita tidak temu dalam satu titik. Ya kan, persoalan-persoalan yang ada. Kita rumuskan bagaimana juga tidak bakal dapat. Dan ilmu pengertian ini, ya kan, bagaimana kita mengerti untuk, ya kan, artinya konsolidasi batin ini, gitu. Wali kota dia mempunyai suatu waktu misalnya, ya kan, dibikinlah coffee morning, rutin, bos. Oh, siap. 2 minggu sekali, ya kan, undang, ya kan, cross check data-data OKP yang ada di berhimpun di wilayah Jakarta Barat. Misalnya kemarin ada 90 misalnya kan, rolling mereka, rolling, minimal pimpinannya hadir di sana, ya kan, disket dengan wali kota. Bagaimana kita sama-sama bergandengan tangan memajukan potensi yang ada di wilayah Jakarta Barat. Itu lebih cocok dan lebih mantap. Siap. Thank you Bang Haji. Iya. Silakan makan Bang. Thank you.